Nah, setelah beberapa saat berlalu, Hiragi dan juga Sako akhirnya seketika langsung naik ke atas ring untuk dapat memulai pertarungan penentuan mereka. Di mana pada momen tersebut, Hiragi pun langsung menyambut kedatangan dari Sako sambil berkata dengan lantang kepadanya. Apa kabar Sako? Setelah sekian lama tidak bertemu, nampaknya sekarang dirimu sudah bertambah menjadi semakin kuat. Mendengar ucapan dari Hiragi tersebut, Sako pun nampak terdiam saja tanpa mau membalas ucapan dari Hiragi barusan. Sebaliknya, tepat di saat yang bersamaan itu, Sako pun akhirnya seketika langsung berlari menuju ke arah Toma Hiragi dengan kecepatan penuhnya. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun segera menyerang tubuh dari Hiragi menggunakan beberapa combo serangannya dalam tempo yang sangat cepat. Mulai dari gerakan pukulan, disambung dengan gerakan tendangannya yang diarahkan menuju ke arah kepala dari Hiragi. Beruntungnya di momen yang sama ini, Hiragi pun mampu menahan dengan sempurna semua serangan dari Sako barusan, menggunakan gerakan tangan kanannya sambil berkata seperti ini kepada Sako. Aku merasa kasihan kepadamu karena lawanmu adalah diriku. Mengingat di dalam pertarungan ronde yang keempat ini, akulah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Mendengar ucapan dari Hiragi tersebut, Sako pun seketika langsung membalasnya. Haha, bahkan setelah sekian lama tidak bertemu, dirimu masih saja terus meremehkanku. Dengar, aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu. Jadi bersiaplah, karena akulah yang akan mengalahkanmu dengan menggunakan tubuhku sendiri atau dengan menggunakan kekuatanku sendiri. Di momen tersebutlah, Sako pun pada akhirnya terlihat semakin panas. Hingga dia pun tanpa pikir panjang, seketika langsung melancarkan serangan yang keduanya lagi menuju ke arah badan Hiragi. Sayangnya, untuk yang kedua kalinya serangan dari Sako itu, lagi-lagi berhasil digagalkan oleh Hiragi dengan cara menahannya menggunakan telapak tangan. Sehingga arah pukulan dari Sako kini langsung menjadi berbelok. Nah, setelah serangan yang keduanya juga sudah berhasil digagalkan, maka tanpa menunggu lama, Sako pun langsung menyambung combo serangannya lagi dengan cara mengarahkan tendangannya itu menuju ke arah kepala dari Hiragi. Namun, sesaat sebelum tendangan itu berhasil mendarat, maka Sako pun lebih dulu menghentikannya menggunakan tangan kirinya sendiri, supaya Hiragi bisa ditipu dan juga dibuat menjadi lengah. Barulah ketika Hiragi sudah mulai kehilangan temponya, maka di saat yang sama itu, Sako pun langsung melepaskan tendangannya supaya efek serangan dari Sako barusan bisa menjadi semakin fatal. Beruntungnya di satu momen itu, Hiragi pun mampu menyadarinya lebih dulu. Sehingga dia pun masih memiliki waktu untuk bisa menghindar dengan cara bergerak menuju ke arah sampingnya. Nah, menyaksikan pola pertarungan super cepat yang terjadi di antara mereka berdua, semua penonton yang ada di dalam gedung itu akhirnya seketika langsung menjadi bergemuruh. Karena pada dasarnya mereka semua nampak sangat terhibur. Mengingat sejak awal pertarungan ini dimulai, Sako pun berhasil membuat Hiragi menjadi terpojok dan juga mengunci pergerakan dari Hiragi. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Togame dan juga dari sudut pandang Choji. Di mana pada kesempatan itu, Choji pun langsung berkata seperti ini kepada Togame. Wow, pertarungan yang luar biasa menarik. Tidak heran jika Sako bisa mengimbangi Toma Hiragi yang merupakan salah satu jenderal terkuat yang ada di dalam sekolah Furin. Karena pada dasarnya, Sako juga merupakan anggota dari 5 petarung terkuat yang ada di sekolah kita. Lagi pula, jika dibandingkan dengan semua anggota sisi Toren lainnya, Sako adalah satu-satunya orang yang memiliki jumlah total pertarungan jauh lebih banyak daripada orang lain. Mengingat tidak peduli dimanapun dan juga tidak peduli kapanpun, Sako selalu melatih kemampuannya dengan cara bertarung mati-matian melawan para berandalan lain, baik itu yang ada di dalam sekolah kita ataupun yang berada di luar sekolah. Tapi terlepas semua itu, aku pun menjadi sangat penasaran sekali. Yaitu, kenapa hari ini Sako justru malah banyak bicara? Padahal biasanya Sako adalah orang yang pendiam. Apa jangan-jangan Sako mengenal Toma Hiragi sebelum Sako bergabung dengan geng kita? Karena jika memang begitu, maka sangat masuk akal sekali jika saat ini Sako memutuskan untuk bisa bertarung dengan serius. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat di atas, maka di saat yang bersamaan, Shin pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam medan tempur. Di mana pada halaman yang berikutnya, Sako yang saat ini sudah sangat emosi, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun langsung melancarkan combo serangan yang keempatnya menuju ke arah dari Toma Hiragi. Walaupun di dalam kesempatan itu, Hiragi masih mampu menghindar sebuah serangan dari Sako barusan yang diarahkan menuju ke arah kepala dari dirinya. Tapi ternyata gerakan yang pertama ini hanyalah sebuah gerakan tipuan saja. Mengingat di saat yang bersamaan itu, atau tepatnya ketika tubuh dari Hiragi sedang berada pada posisi yang sangat tidak ideal, maka dengan cepat, Sako pun seketika langsung melancarkan satu buah tendangan supernya lagi dengan menggunakan kaki kanannya menuju ke arah kepala dari Hiragi.
Akibatnya, Hiragi yang saat itu tidak bisa menahannya sama sekali, akhirnya seketika langsung terkena dengan telak sebuah serangan dari Saku barusan. Sampai tubuh dari Hiragi langsung menjadi terpental dengan sangat jauh menuju ke arah tembok yang saat itu ada di belakangnya. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, semua orang yang ada di dalam gedung itu seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Hiragi pun mampu dikalahkan dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan satu kali tendangan saja yang mampu mengenai tubuhnya dengan telak. Sementara itu, Sakura yang mulai terlihat sangat kesal, akhirnya seketika langsung berdiri dan dia pun mulai berkata seperti ini kepada Toma Hiragi. "Woi, ayo cepat bangun. Gara-gara dirimu bisa diserang dan juga dikalahkan dengan sangat mudah, maka semua anggota dari geng Sisi Toren justru sekarang malah meremehkanku. Jadi, ayo cepatlah bangkit lagi dan tunjukkan kehebatanmu kepada mereka semua." Mendengar ucapan itu dari Sakura Haruka, semua teman-teman yang ada di sampingnya akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Karena secara tidak langsung, Sakura yang awalnya sama sekali tidak peduli dengan mereka, akhirnya perlahan-lahan mulai mau membuka hatinya sendiri, serta Sakura pun sekarang juga sudah menganggap bahwa mereka adalah teman. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Ume pun akhirnya mulai menjelaskan kepada Sakura bahwa tidak mungkin Hiragi bisa dikalahkan hanya dengan menggunakan satu kali serangan saja. Karena kenyataannya, Hiragi adalah seorang jenderal dari geng Bofurin yang memimpin sebuah divisi tempur dengan nama Faisal Ravana, di mana julukan dari Toma Hiragi adalah seorang dewa perang yang disebut dengan Bisa Mountain. Mengingat sejauh ini belum ada satu orang pun yang mampu membuat Hiragi menjadi pingsan hanya dengan menggunakan serangan ringan seperti tadi. Atau dengan kata lain, kekuatan tempur dari Toma Hiragi sangatlah luar biasa besar. Jadi serangan yang baru saja diterima oleh Hiragi terlihat sama seperti sebuah pemanasan saja. Nah, semua ucapan dari Umemiya barusan akhirnya kini berhasil menjadi kenyataan. Karena pada halaman yang berikutnya, Hiragi pun terlihat sudah berdiri lagi tepat di samping tubuh dari Sako. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun mulai melancarkan serangan balasannya kepada Sako sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Terima kasih kepada bocah kelas 1 itu. Karena berkat dia, aku pun saat ini menjadi sangat bersemangat. Oleh karena itu, ayo kita lanjutkan lagi jalannya pertarungan 1 lawan 1 kita. Mengingat mulai dari sini, aku pun akan melayanimu dengan serius." Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan menegangkan antara Toma Hiragi melawan Sako akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Di mana di dalam prosesnya, mereka berdua pun tanpa berhenti terus bertukar serangan satu sama lain. Pertama, ketika Sako mencoba untuk bisa mengejar kepala dari Toma Hiragi dengan menggunakan tinju tangan kanannya, maka di saat yang bersamaan, Hiragi pun juga mengincar kepala dari Sako menggunakan sebuah pukulan dengan gerakan yang sama. Sehingga pukulan mereka akhirnya berhasil mengenai lawannya, serta wajah dari mereka berdua tentu saja langsung menjadi terluka. Kedua, ketika Hiragi mulai mencoba untuk bisa menyerang wajah dari Sako lagi dengan menggunakan tadi pukulan tangan kanannya, maka di saat yang bersamaan, Sako pun langsung melancarkan satu buah serangan balasannya, menggunakan tendangan kaki kanannya juga menuju ke arah kepala dari Hiragi. Ketiga, di saat Sako sudah mulai kehilangan keseimbangannya, dan juga ketika stamina dari Sako sudah mulai berhasil terkuras, maka tanpa menunggu lama, Hiragi pun langsung melancarkan satu buah serangan balasannya lagi, dengan cara memutar badannya, lalu dia pun langsung menendang kepala dari Sako menggunakan kaki kanannya dari arah bawah. Sehingga serangan dari Hiragi barusan akhirnya mampu mengenai kepala dari Sako, sampai membuat tubuh dari Sako akhirnya seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Nah, di momen tersebutlah terjadi satu buah potongan cerita flashback dari kenangan masa lalu mereka berdua. Sederhananya, Sako dan juga Hiragi ternyata sudah saling kenal ketika mereka berdua masih SMP. Di mana pada momen itu, atau tepatnya ketika Sako sedang dibully dan juga diajar habis-habisan oleh para anak berandalan lainnya, maka Toma Hiragi lah orang yang saat itu datang untuk dapat menyelamatkan Sako dengan cara mengalahkan para berandalan tersebut. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama tersebut, Hiragi pun akhirnya mulai membulatkan tekadnya bahwa supaya Sako tidak mendapatkan perlakuan yang sama lagi dari para anak berandalan lainnya, maka Hiragi pun saat itu langsung berniat untuk dapat mengajari Sako mengenai bagaimana caranya bertahan hidup dengan menggunakan teknik bela diri. Atau sederhananya, Hiragi adalah orang yang mengajari Sato mengenai bagaimana caranya bertarung. Berdasarkan hal tersebut, maka sejak saat itu Sako pun menjadi sangat kagum sekali kepada Toma Hiragi. Hingga dia pun berniat untuk bisa mengikuti Hiragi entah kemanapun dirinya pergi. Namun suatu hari, atau tepatnya ketika Hiragi sudah mulai masuk SMA,
Maka di momen yang sama itu, Hiragi pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa pergi meninggalkan Sako dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya. Sako, mulai dari detik ini, aku akan pergi ke sekolah Furin. Serta aku pun akan mengikuti atau aku pun akan menjadi bawahan dari seseorang yang bernama Umemiya. Oleh karena itu, kau pun juga harus segera pergi dan kau pun harus bisa menemukan apakah tujuan dari hidupmu sendiri. Nah, mulai dari sanalah, jiwa dan juga kepribadian dari Sako akhirnya langsung berubah. Dimana, tanpa kehadiran dari Hiragi, Sako pun saat ini malah berubah menjadi seorang berandalan yang sangat kejam. Mengingat, tidak peduli kapanpun dan juga dimanapun, Sako pasti akan langsung bertarung dengan serius ketika dirinya melihat ada berandalan lain yang saat itu sedang mencoba untuk bisa mengganggunya lagi. Bahkan saking hebatnya Sako, dia pun sama sekali tidak bisa dikalahkan ketika dirinya masih SMP. Hal itulah yang membuat Togame dan juga Choji akhirnya menjadi sangat tertarik kepada Sako. Hingga tanpa pikir panjang, Choji pun langsung meminta Sako untuk mau bergabung ke dalam gengnya, serta masuk ke dalam sekolah sisi Toren juga sama seperti mereka berdua. Sejak saat itulah tujuan hidup dari Sako akhirnya kini menjadi semakin jelas. Yaitu, Sako hanya hidup untuk bisa terus bertarung supaya dirinya bisa bertambah menjadi semakin kuat. Karena cita-cita dari Sako adalah untuk bisa menang ketika suatu hari nanti dirinya bisa bertemu lagi dengan Tomohiragi. Namun setelah semua perjuangannya selama ini, nampaknya Sako pun saat ini harus kembali dibuat kecewa. Mengingat tidak peduli sejauh apa dirinya bisa bertambah menjadi semakin kuat. Tapi ketika Sako bertarung secara langsung melawan Tomohiragi, maka sudah sangat jelas sekali bahwa kekuatan dari Tomohiragi ternyata jauh lebih hebat daripada Sako. Sampai di dalam satu kesempatan yang sama itu, Sako yang nampak sangat frustasi akhirnya mulai bertanya seperti ini di dalam hatinya. Yaitu, kenapa aku tidak bisa mengalahkan Tomohiragi? Nah, setelah semua potongan cerita masa lalu di atas, maka pada halaman yang berikutnya, pertarungan penentuan antara Hiragi melawan Sako akhirnya kembali dilanjutkan. Di mana pada kesempatan itu, Hiragi pun akhirnya mulai membalikkan keadaan. Mengingat tidak peduli seberapa banyak Sako mampu melayangkan serangannya menuju ke arah tubuh dari Tomohiragi. Namun kenyataannya, Hiragi mampu menghindari semua serangan dari Sako tersebut dengan sangat mudah sekali. Serta di saat yang bersamaan, Hiragi pun langsung membalas setiap pukulan dan juga tendangan yang dilayangkan oleh Sako dengan menggunakan gerakan yang sama. Nah, akibat serangan beruntun dari Tomohiragi itu, tubuh dari Sako seketika langsung menjadi gemetar serta menjadi babak belur. Sehingga Sako pun menjadi kesulitan untuk bisa bangun lagi dan juga memberikan perlawanan baliknya. Melihat semua hal itu di depan matanya, Hiragi pun sama sekali tidak mau berhenti. Mengingat pada panel ini, dia pun dengan lantang akhirnya kembali mengajar perut dari Sako lagi dengan menggunakan pukulan meteornya sambil berkata seperti ini kepadanya. Maafkan aku Sako, karena aku telah meninggalkan dirimu. Atau maafkan aku Sako, karena aku tidak bisa memenuhi semua harapanmu itu. Mendengar semua ucapan dari Hiragi barusan, Sako pun dengan penuh rasa penasaran akhirnya mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Dengar, aku marah kepadamu bukan karena dirimu telah meninggalkanku. Jadi seharusnya kau sama sekali tidak perlu meminta maaf kepada diriku. Tapi yang membuatku marah dan juga membuatku penasaran adalah satu hal lain lagi. Yaitu, kenapa sejak dulu kau sama sekali tidak pernah memintaku untuk dapat terus mengikutimu dan juga menjadi temanmu. Karena sejujurnya, aku sama sekali tidak peduli siapakah orang yang nantinya akan kau ikuti. Jadi, andaikan waktu itu kau mau memintaku untuk bisa masuk ke dalam sekolah Furin dan bergabung bersama dengan Umemiya, maka aku pun tanpa ragu pasti akan selalu mengikutimu. Nah, menyaksikan kekalahan dari Sako tersebut, semua anggota dari geng Sisi Toren akhirnya seketika langsung terdiam. Karena pada dasarnya, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan dari Tomohiragi sama sekali tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, untuk bisa mempersingkat waktu, Togame pun akhirnya seketika langsung berdiri dan dia pun langsung meminta teman-temannya untuk dapat menggotong tubuh dari Sako supaya bisa dibawa keluar dari arena. Mendengar ucapan itu dari Togame, Hiragi pun segera memotongnya sambil berkata seperti ini kepada Togame. Diam, biar aku saja yang membawa tubuh dari Sako turun. Di momen itulah, Togame pun langsung setuju. Serta dia pun dengan cepat akhirnya langsung menghampiri tubuh dari Sako. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung mencoba untuk bisa mengangkat tubuh dari Sako lagi dengan niat untuk bisa mengajarnya dan juga melemparnya. Karena menurut Togame, Sako sudah membuat malu geng mereka akibat berhasil dikalahkan oleh Hiragi. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Hiragi pun dengan cepat akhirnya langsung memegang tangan dari Togame sambil berkata seperti ini kepadanya. Hentikan,
Mengajar dan membuang orang yang sudah kalah sama sekali tidak akan berubah apa-apa. Jadi, sebelum dirimu menyesal karena sudah bertindak terlalu jauh, maka sebaiknya coba kau pikirkan lagi apa yang membuat kalian semua menjadi lemah. Mendengar perkataan itu dari Toma Hiragi, Togami pun tiba-tiba saja langsung sadar bahwa semua ucapan dari Hiragi barusan ternyata memanglah benar. Oleh karena itu, Togame pun akhirnya langsung berjalan menjauh sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. Baiklah, karena ronde yang ketiga sudah selesai, maka mari kita lanjutkan pertarungan di dalam ronde yang keempatnya. Di mana petarung yang akan turun di dalam ronde yang keempat ini adalah Jun Togame itu sendiri melawan karakter utama dari kita semua, yaitu Sakura Haruka. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.